Setelah Yao Zongtian menjelaskan satu persatu, Lin Tiandi tahu bahwa Yan Shishi ditipu oleh tuannya, tetapi kemudian tuannya mengirim orang lain untuk mengirim pesan untuk melepaskan Lin Tian, jika tidak, dia akan mengambil tubuh Yan Shishi. Saudara Lin, tuannya adalah penjahat sehingga dia bahkan menggunakan muridnya sebagai chip. Ini minggu yang buruk. Lin Tian tahu bahwa orang-orang di puncak Laut Langit dan aliansi Tiangwu adalah sarang ular dan tikus, dan dia tidak dapat menemukan orang-orang ini. Pada saat ini, ketika orang-orang ini datang ke pintu, dia secara alami tidak marah, tetapi bahagia. Di mana itu? Laut Langit. Tianhai? Ya, dikatakan bahwa Tianhai adalah kelompok pulau rahasia di puncak Tianhai, dan tidak ada yang tahu seperti apa rasanya. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Pasti sangat berbahaya. Alih-alih menganggapnya serius, Lin Tian bertanya, apakah kamu tahu di mana itu? Ya, tapi berbahaya di sana. Kamu membiarkan Gong Sunyuan membawamu ke sini untuk bergabung dengan kami, dan kemudian kami akan berangkat. Lin Tian selesai, dan memberikan alamatnya kepada pihak lain. Yao Zongtian harus membiarkan Gong Sunyuan memimpin jalan terlebih dahulu. Gong Sunyuan adalah Raja Laut. Dia sangat cepat di dalam air sehingga dia tidak perlu setengah jam untuk mencapai daerah Lin Tian. Tetapi Yao Zongtian berkata, Saudara Lin, lihat. Pada saat ini, Yao Zongtian mengeluarkan selip kayu, dan kemudian menyuruh Lin Tian untuk mengambilnya. Lin Tian mengambil potongan kayu dan menanamkan kesadarannya. Dia bisa melihat puisian di tempat gelap, dan Si Yunlong itu, Master Puisian, adalah Master Puisian. Saya melihat bahwa dia adalah seorang lelaki tua dan berdiri di depan Lin Tian. Dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, wah, jika kamu tidak ingin mengambil tubuhnya, datanglah ke Laut Langit. Kemudian gambar itu menghilang, tetapi Yao Zongtian berkata, lihat, lelaki tua ini benar-benar penuh kebencian. Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Lin Tian tertawa aneh. Minggu itu, Zongtian ragu, apa maksudmu? Tianhai ini harus menjadi pulau inti mereka. Saya ingin menghancurkan mereka sekarang. Lin Tian merapikan suasana hatinya. Tapi di sana. Sebelum Yao Zongtian selesai, Lin Tian merencanakan dan berkata kepada Gong Sunyuan, pimpin jalan. Gong Sunyuan harus meminta Yao Zongtian untuk mengambil rute tertentu, dan kemudian Gong Sunyuan mulai mengendalikan ombak, seperti perahu super cepat. Saat ini, di menara tinggi di Laut Langit, Ziyunlong memandang Yan Shishi yang duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, Shishi, Shifu telah melatihmu selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin suatu hari, kamu bisa membantu Shifu, tapi kamu sangat baik sehingga kamu mengulurkan tangan. Yan Shishi tampaknya diracuni saat ini. Dia lemah. Dia hanya bisa duduk di sana dan berkata, Tuan, saya tidak punya lengan untuk berubah. Lalu kenapa kamu berurusan dengan kami dengan anak itu? Orang-orang di puncak langit yang ingin membunuhnya, jadi dia membunuh orang-orang itu. Itu bukan salahnya. Apa? Anda masih berbicara untuknya. Naga awan ungu melotot, dan Yan Shishi meskipun dia sangat lemah saat ini, dia berkata, Guru, saya memperlakukan Anda sebagai ayah saya. Saya tidak mampu membelinya. Naga awan ungu itu bersenandung, tapi Yan Shishi makan dengan cara kekuatan, Tuan, pergi, cepat pergi dari sini. Pergi? Apa maksudmu? Dia baik. Kamu bukan tandingannya. Yan Shishi itu masih menganggap lelaki tua ini sebagai dermawannya saat ini, bagaimanapun juga, dia mengangkat dirinya, jadi dia tidak ingin Ziyunlong mati di depannya. Ziyunlong tersenyum dan berkata, gadis bodoh, ini Tianhai. Apakah Anda tahu di mana Tianhai berada? Itulah puncak langit dan laut. Ini adalah tempat di mana semua Sanxian di atas tingkat kelima, bahkan orang-orang kuat tingkat Sanxian berlatih. Tuan, tidak ada gunanya. Mereka bukan saingannya. Yan Shishi sangat mempercayai kemampuan Lin Tian. Tapi Ziyunlong mencibir, kurasa aku takut aku akan membersihkannya, kan? Saya tidak punya. Ziyunlong tersenyum, apakah kamu punya? Ketika dia kembali, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dia meninggal di depan saya. Puisian penuh dengan ki. Tuan, saya mohon. Cepat. Ziyunlong mengabaikannya, dan menunjuk ke daerah sekitarnya dan berkata, di sini, telah ada formasi besar. Selama anak itu berani datang, aku akan membiarkan dia mengalami kekuatan Tianlei. Tianlei? Ya, ada batu ajaib di Laut Langit kita, dan batu itu dapat diintegrasikan ke dalam susunan untuk melepaskan guntur langit. Yan Shishi menarik napas, dan Ziyunlong tertawa, kamu menunggu untuk melihat permainan yang bagus. Yan Shishi panik. Dia tahu Tianlei, tapi itu adalah kekuatan yang mengerikan. Ziyunlong banyak tersenyum, sampai setengah hari kemudian, seorang murid datang, penatua Taishang, ada 3 orang di luar. Oh, apakah mereka di sini? Ziyunlong berkata sambil tersenyum, murid Eun Sheng, ya. Baiklah, biarkan mereka masuk. Ziyunlong sangat senang. Tanpa diduga, ketiga sosok itu datang dari luar. Untuk murid penjaga luar, mereka semua dipukuli oleh Gong Sunyuan, sementara Yao Zongtian menatap sekeliling, bagaimana dengan tuan-tuan itu?
Lin Tian melihat ke menara tinggi dan puisian yang lemah di sekujur tubuh. Yan Shishi berteriak dengan seluruh kekuatannya, "Ayo pergi! Pergi!" "Tidak mau," kata Xianlong, bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Di ruang dan waktu ini, awan tiba-tiba berubah warna. Hanya melihat langit gelap, dan guntur bergulir. Minggu itu tengah hari menarik napas, guntur. Naga awan ungu menertawakan Lin Tian, "Wah, kamu cukup berani untuk datang ke laut langitku. Kamu pikir guntur ini bisa membawaku?" Lin Tian bertanya, naga awan ungu mencibir, "Wah, kekuatan guntur ini tidak dapat dibawa bahkan oleh Sanxian tingkat ke-9, jadi sebaiknya kamu mempertimbangkan apa yang kamu katakan." Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi dia tampak terkejut minggu itu, dan jelas tidak percaya itu benar. Gong Sunyuan juga berjaga-jaga di sana, berkata, "Sepertinya mengerikan." Yan Shishi melanjutkan berteriak, "Ayo, ayo pergi." Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia pergi ke Naga Xiun selangkah demi selangkah. Melihat keberanian Lin Tian, Naga Xiun mencibir, "Ledakan dia untukku." Langit tiba-tiba mengumpulkan guntur besar, menghantam Lin Tian, dan Lin Tian memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini guntur, hanya mengenai sebagian, tetapi yang lain utuh. "Saya tidak tahu apakah Anda secepat saya." Lin Tian tersenyum. Naga awan ungu tertutup. Dia tidak menyangka Lin Tian bisa membuat begitu banyak bayangan, jadi dia terus berteriak ke langit, "Lanjutkan!" Guntur yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang Lin Tian di langit, tetapi Lin Tian memiliki lebih banyak iblis. Tidak hanya itu, Lin Tian juga bergegas ke awan, saat berikutnya, di awan, 11 mayat muncul. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah satu persatu. Yao Zongtian berkata, "Ternyata tuan-tuan ini bersembunyi di awan." Gong Sunyuan sangat senang mengatakan, "Orang-orang ini mati." Xianlong kaget. Dia tidak menyangka Lin Tian dapat menemukan orang dalam barisan. Yan Shishi merasa lega. Dia sangat marah pada Xianlong sehingga dia segera berteriak kepada Lin Tian di udara, "Hentikan, nak, atau aku akan membunuhnya." Kemudian Xianlong meletakkan belati di leher puisi itu. Awan dan kabut menyebar, dan Lin Tian berdiri di udara, menatap puisian yang terancam. Xianlong tertawa, "Wah, apakah kamu bersedia membiarkan muridku mati di sini?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi Yao Zongtian berkata dengan marah, "Itu penjahat." Gong Sunyuan bahkan lebih khawatir, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Yao Zongtian tidak punya pilihan, tetapi para ahli di dekatnya muncul satu persatu, mengepung Lin Tian, tetapi Yan Shishi menatap belati dan berkata dengan lemah, "Tuan, jika Anda ingin membunuh, cepatlah." "Apa? Apakah Anda ingin mati?" Naga awan ungu itu lucu, dan Yan Shishi berkata, "Apa hutangku padamu? Aku akan membayarmu kembali nanti, tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain karena aku, jadi kamu membunuhku. Cepat! Mau mati? Anda bermimpi." Xianlong tidak akan tertipu, tetapi terus mengancam Lin Tian, "Wah, bukankah kamu sangat menyeret? Sekarang aku melihatmu, tidak gila. Apa menurutmu aku akan menyerah membersihkan bagian atas langit dan laut karena dia?" Lin Tian bertanya, dan Xianlong menatap, "Apa? Apakah kamu tidak menyukainya? Apakah kamu tidak berpikir lebih banyak?" Lin Tian tersenyum bukannya marah, dan Yan Shishi berkata kepada Xianlong Gang, "Dia sama sekali tidak menyukaiku. Jangan buang waktumu. Tidak menyukaimu, dia akan datang untuk menyelamatkanmu? Anda pikir saya bodoh?" Naga awan ungu tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk menyelamatkannya." "Untuk apa? Untuk menghancurkan puncak langit dan laut?" Lin Tianxie tersenyum, dan naga awan ungu membeku di jalan napas belakang, "Saya tidak percaya murid saya begitu cantik, Anda tidak peduli. Kalau begitu lanjutkan, aku membunuhku." Selesai berkata, Lin Tian terus membunuh banyak orang dari 7 atau 8 tingkat Sanxian di depan umum. Ini membuat Xianlong bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya. Tubuh Lin Tian dikelilingi oleh pusaran air hitam. Setelah pusaran air hitam ini melanda, orang-orang itu linglung atau jatuh di depan umum. Melihat adegan ini, para ahli lain bersembunyi satu sama lain dan tidak berani mendekat, sementara Xianlong Dao berkata, "Hentikan." Lin Tian tidak berhenti. Dia terus menyerang. Dia sangat marah sehingga Xianlong merasa puisian tidak berguna. Lalu dia berkata, "Aku membesarkanmu tanpa bayaran." Selesai berkata, naga awan ungu ini menusuk puisian ini dengan belati, berniat untuk memberinya waktu yang baik, tetapi kemudian Lin Tian tiba-tiba datang di belakangnya, dan pistol panjang menusuknya dari belakang. Yan Shishi melihat pistol panjang dengan darah dan terkejut, tetapi Xianlong tidak menyangka bahwa dia dipukul oleh Lin Tian. "Kamu, kenapa begitu cepat?" Xianlong berbalik dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya ada di sini, tetapi Anda tidak menemukannya." Xianlong tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian mengambil kembali senjata panjangnya dan siap untuk menusuknya lagi. Tapi Xianlong tiba-tiba, peng, berubah menjadi dudukan di kayu. Lin Tian mengambil kayu itu dan mencibir, "Saya tahu bahwa dia akan menggunakan dudukan di kayu juga." Yan Shishi terkejut mengatakan, "Kayu ganda. Bagaimana Anda datang dari tribun di puncak langit dan laut?"
Ya, aku tidak tahu. Yan Shishi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan Lin Tian berkata setelah melihatnya begitu lemah, aku akan menyingkirkan racun di tubuhmu dulu. Terima kasih banyak. Yan Shishi berjuang, dan murid-murid di dekatnya melarikan diri ketakutan. Sekitar seperempat jam kemudian, racun dalam puisi yang telah dihilangkan, dan seluruh orang memiliki banyak semangat. Yao Songtianyan tersenyum dan berkata, saya senang Anda baik-baik saja. Gong Sunyuan berkata dengan sedikit kasihan, sayang sekali semua orang itu melarikan diri. Lin Tian melihat sekeliling. Ada orang di pulau ini. Orang lain? Beberapa orang Yao Songtian saling memandang, dan Yan Shishi bertanya-tanya, bukankah mereka sudah melarikan diri? Lin Tian melihat puisian, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Yan Shishi terlihat bersalah. Aku belum pernah ke tempat ini. Lin Tian harus menatap sekeliling dan berkata sambil tersenyum, pulau ini dibagi menjadi 3 lapisan. 3 tingkat. Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Lin Tian menjelaskan, lapisan awan di langit adalah lapisan atas dan tempat mereka mengontrol arai. Sekarang kita berada di pulau itu dan termasuk dalam lapisan kedua. Adapun lapisan bawah, ada di bawah. Diperkirakan itu adalah istana bawah tanah dan ada banyak susunan. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa Lin Tian berkata, kalian bertiga pergi ke tepi laut dulu. Jangan masuk tanpa izin saya. Apa yang akan kamu lakukan? Yan Shishi khawatir, dan Lin Tian menjelaskan, aku akan turun dan membersihkan orang-orang itu. Ketika Anda pergi ke pantai, Gong Sunyuan ada di sana. Dia bisa meminjam air laut untuk melindungimu. Ketiganya mengerti, dan Lin Tian melompat ke tanah dan menghilang. Prinsip cucu memandang keduanya, pergi. Kemudian ketiganya dengan cepat datang ke tepi laut, dan Lin Tian kini telah tiba di istana bawah tanah. Saat ini, istana bawah tanah penuh dengan orang, tetapi ketika orang-orang ini melihat Lin Tian masuk, mereka melihat monster satu persatu, dan dengan cepat melarikan diri ke tempat yang dalam. Ketika Lin Tian datang ke tempat yang dalam, dia melihat ada formasi di sana, dan ada beberapa orang tua yang pandai Perang Dunia Pertama dalam formasi tersebut. Lin Tian melirik mereka dan menemukan bahwa sekelompok dari mereka sudah tua dan jatuh kapan saja. Naga awan ungu berdiri di sana, utuh, tetapi wajahnya sangat jelek. Wah, kamu sangat kuat sehingga kamu membunuh kembaranku. Ini hanya ganda. Apa masalahnya? Lin Tian tidak peduli. Naga awan ungu kesal, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan? Kamu masih punya cara untuk berurusan denganku? Xianlong berkata, ada banyak orang di tingkat Sanxian dan mereka bekerja sama dengan susunan pembunuhan ini untuk membunuhmu. Apakah ini satu-satunya cara untuk istirahat? Putuskan garis? Wah, ini adalah susunan abadi, dan selama Anda memulainya dan bergabung dengan kristal abadi, Anda dapat melepaskan arai pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya yang sebanding dengan metode abadi. Xianfa? Apakah Anda tahu cara kerja Xianfa? Lin Tian tertawa, dan orang-orang tua itu semua berteriak dengan marah. Wah, kamu akan tahu betapa mengerikannya ketika pertempuran pembunuhan dimulai. Benar, nak. Tidak ada gunanya menunggumu memohon belas kasihan. Xianlong menatap Lin Tian, nak, sejujurnya, saya sangat menghargai Anda, dan saya ingin tahu tentang bagaimana Anda, seorang pria yang cocok, dapat membunuh 7 atau 8 tingkat Sanxian, dan bagaimana Anda bisa mendapatkan kembaran saya dengan cepat. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, Lin Tian hanya menjawab, jika Anda ingin tahu, Anda harus menunggu saya untuk menjatuhkan Anda semua. Orang-orang itu membenci Lin Tian dan tidak menganggapnya serius. Xianlong melotot, kamu sangat ingin mati, maka aku akan memberitahumu betapa kuatnya arai ini. Setelah itu, Xianlong memberi perintah kepada semua orang, dan kemudian mereka melemparkan Xianjing ke suatu tempat, dan kemudian mereka mengendalikan Xianjing. Kemudian arai menghantam Lin Tian satu persatu dengan lampu hijau yang kuat. Orang-orang mengira Lin Tian akan berlubang. Tapi Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan keajaiban kayu dari susunan ini datang. Ketika orang melihat bahwa Lin Tian tidak bersembunyi, mereka mengira dia gila. Lin Tian melepaskan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya satu persatu, sehingga bayangan ajaib ini benar-benar dapat menyentuh mantra ini. Setelah tabrakan, daya diserap dan ditransfer ke cabang kayu melalui perubahan tubuh. Saat ini, lampu hijau tubuh kayu naik tajam hingga lampu hijau menghilang. Lin Tian melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa penghalang berubah menjadi emas. Perubahan kedua. Lin Tian segera menggumpalkan komponen sistem emas, dan itu tidak terlihat, dan hanya Lin Tian yang bisa melihatnya. Tidak hanya itu, jarak perubahan posisi telah mencapai 200 anak tangga. Ada 2 tubuh yang terpisah pada saat yang sama, yang berarti Lin Tian dapat bergerak di 3 tempat pada saat yang bersamaan. Ini membuat Lin Tianle merasa tidak enak, tetapi orang-orang dalam susunan itu tidak tahu, tetapi memandang Lin Tian dengan aneh satu persatu. Seseorang juga berkata kepada Xianlong, penatua Taishang, orang ini mengerikan. Naga awan ungu tidak mau, masih berkata kepada semua orang, cepat, terus menyerang. Arai itu masih melepaskan serangan, tetapi hasilnya masih tidak valid untuk Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian bercanda, apakah kamu cukup Xianjing?
Orang-orang itu tercengang, karena dibutuhkan banyak Xianjing untuk memulai arai, tetapi sekarang jelas bahwa mereka telah menghabiskan banyak waktu gila, yang membuat orang-orang ini bingung. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa segera menyerah. Aku tidak akan membunuhnya. Tetapi jika aku membunuhmu nanti, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Orang-orang langsung panik, dan jalan napas naga Ziun itu, jangan dengarkan dia membuatmu takut. Menakut-nakuti? Lin Tian tidak tersenyum, dan kemudian dengan hantu lain, selangkah demi selangkah mendekati susunan itu. Naga awan ungu segera berteriak, terus menyerang. Tapi bayangan itu seperti tidak bisa dibunuh, itu akan selalu terbelah. Lin Tianben berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya. Jangan buang energimu. Monster, monster. Ziunlong berteriak, dan Lin Tian mengambil kesempatan untuk meletakkan piring batu giok, dan susunan abadi yang cacat rusak di tempat. Orang-orang di dalam ketakutan satu persatu, dan langkah pertama Lin Tian adalah Ziunlong. Mata Ziunlong terbuka lebar dan dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat dan dia langsung ditikam oleh pistol panjang. Ah! Ziunlong bukanlah berdiri di kayu, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Lin Tian dengan cepat mengeluarkan gulungan perbaikan segel untuk menyegel prestasinya. Di sini, tetua tertinggi di puncak lautan langit dengan mudah dijatuhkan oleh Lin Tiange, sementara yang lain dihancurkan. Beberapa ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian menggunakan teknik peminjaman jiwa, meminjam kekuatan jiwa dari beberapa orang kuat, dan kemudian bekerja sama dengan kepunahan virtual untuk mengalahkan mereka yang ingin melarikan diri langsung menjadi linglung. Tidak hanya itu, jadi saya orang-orang pucat, bahkan Yuan Shen tidak bisa melarikan diri, hanya bisa jatuh ke tanah kejang-kejang. Bahkan jika beberapa dari mereka dapat bertahan hidup, mereka terlihat bingung. Seluruh orang menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian memandang mereka dan mencibir, jika kamu tidak ingin mati, datang ke sini dan menyerah. Tiba-tiba, banyak orang dengan patuh lewat, dan Lin Tian memberi mereka segel jiwa satu persatu, dan kemudian melihat naga awan ungu dengan rambut putih. Ziunlong kehilangan kultivasinya, dan seluruh hidupnya tergantung dalam satu garis, dan matanya menatap Lin Tian dengan ngeri, kamu bukan laki-laki. Lin Tian mengabaikan omelan itu, tetapi menatap Ziunlong. Apakah Anda yang bertanggung jawab di sini? Apa maksudmu? Saya ingin tahu siapa yang mengeluarkan kayu ganda, dan kepada siapa. Apakah ada catatan? Lin Tianleng menatap naga awan ungu itu. Ziunlong takut melihat Lin Tian. Sudah kubilang, bukankah kamu membunuhku? Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati. Lin Tian memandang Ziunlong dengan dingin, tetapi Ziunlong ingin menangis tanpa air mata. Tegakan kayu didistribusikan oleh kayu abadi di Pulau Shenmu di atas laut langit. Peri kayu. Lin Tianhu menatap Ziunlong dengan curiga. Ziunlongen berkata, kami memiliki peri di atas langit dan laut, dan peri memiliki satu kemampuan, yaitu membuat kayu ganda, dan kami ingin mengambil kayu ganda, selama kami pergi kepadanya untuk mengambilnya. Apakah kamu yakin dia peri? Ya, tapi dia terikat oleh 5 pejabat abadi, jadi dia tidak akan meninggalkan Pulau Shenmu. Ziunlong menjelaskan. Lin Tian mengerti bahwa, bagaimanapun, makhluk abadi dari negeri dongeng dapat hidup lama di negeri dongeng jika mereka tidak terluka parah dan tidak menggunakan negeri dongeng sesuka hati. Namun, keabadian seperti itu dibatasi oleh 5 pejabat abadi. Mereka tidak bisa membunuh para pembudidaya di setiap alam. Jika tidak, mereka akan melanggar aturan dan dikejar oleh 5 pejabat abadi. Jika mereka tidak bisa dikejar, mereka akan dilaporkan ke pasukan di belakang 5 pejabat abadi. Oleh karena itu, makhluk abadi tidak turun ke bumi seperti yang mereka inginkan, tetapi mereka dapat menggunakan kemampuan atau kemampuan mereka untuk menumbuhkan kekuatan dan menjadikan mereka juru bicara. Tidak heran kamu memiliki kayu ganda di atas langit dan laut. Seseorang membantumu secara diam-diam. Lin Tian tertawa. Ziun Dragon berkata dengan erat, aku mengatakan semua yang harus aku lakukan, bisakah kamu melepaskanku? Lin Tian tidak bermaksud melepaskannya. Dia menyegel jiwanya dalam jimat roh, dan orang-orang di tempat kejadian takut menjadi bodoh. Tapi Lin Tian memandang orang-orang di sekitarnya. Mulai hari ini, di puncak langit dan laut, mereka semua akan kembali ke Tian Shuimen, atau mereka akan dibunuh. Tahukah Anda? Ini adalah puncak langit dan murid inti, jadi setelah mendengar perintah Lin Tian, dia segera mengirimkan perintah tersebut. Ketika para murid di puncak laut langit mendengar berita itu, mereka semua terkejut dan mengira mereka salah dengar. Tetapi ketika mereka akhirnya menerimanya, Tehei mengerti bahwa bagian atas laut langit telah sepenuhnya ditempati. Lin Tian keluar dari istana bawah tanah dengan jimat roh segel, tetapi 3 orang di luar pulau tidak tahu apa yang terjadi. Sampai para murid yang kembali dari dekat ingin mengkonfirmasi kebenaran berita itu, Lin Tian muncul. Tapi Gong Sunyuan berkata, tiba-tiba banyak orang kembali. Yan Shishi juga berkata, ya, ada banyak ahli. Mulai hari ini, dasar laut akan kembali ke Tian Shuimen. Lin Tian berkata dengan tenang, tetapi Yan Shishi dan Gong Sunyuan tercengang. Adapun You Zongtian, dia pikir dia salah dengar. Apakah kamu bercanda? Apakah aku bercanda?
Lin Tian menatap mereka, dan kemudian sekelompok orang dari panggung Sanxian muncul di pulau itu, dan memimpin sekelompok murid untuk mengunjungi Lin Tian di sana. Lihat murid Qisheng ini saja, dewasa. Murid-murid yang kembali ke puncak lautan langit benar-benar terkejut, sementara orang-orang tua level 9 Sanxian itu menatap murid-murid yang kembali satu persatu, mengapa kamu begitu linglung? Cepat temui orang dewasa. Ya, aku akan membunuh siapapun yang tidak melihatmu. Seorang lelaki tua Sanxian tingkat 9 berteriak. Murid-murid itu buru-buru memberi penghormatan satu persatu, dan Yao Songtian tercengang. Sampai Yan Shishi tiba-tiba bertanya, apakah kamu mengambil pemimpin aliansi? Pemimpin aliansi? Ya, pemimpin aliansi di puncak langit dan laut. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berpikir bahwa dia belum pernah melihat pemimpinnya sebelumnya, jadi dia memandang orang-orang tua itu dengan rasa ingin tahu, di mana kamu? Seorang lelaki tua menjelaskan, pemimpin kita telah menghilang selama bertahun-tahun, dan penatua ungu bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam aliansi. Lin Tian mengeluarkan suara, lalu menatap Yan Shishi dan berkata, ayo pergi. Beberapa orang Yan Shishi mengikuti, dan orang-orang itu memuji Lin Tian. Pada saat yang sama, penyerahan Lin Tian dari puncak langit dan laut menyebar ke seluruh jantung suci laut Cina Timur. Popularitas Tian Shuimen tiba-tiba melonjak, dan Yan Shishi, yang terbang di laut, ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa tidak bertanya kepada Lin Tian, tuanku, dia. Tubuhnya sudah mati, jiwanya disegel olehku. Lin Tian tahu bahwa dia pasti akan bertanya, jadi dia berkata dengan sederhana. Puisian Oswara, dan satu sisi Yao Songtian berkata sambil tersenyum, kamu harus bahagia. Lagi pula dia tuanku. Yan Shishi masih orang yang bersyukur, dan Lin Tian menjawab, dia hanya memanfaatkanmu, dan dia tidak perlu yakin. Yan Shishi mengangguk, dan Lin Tian mengeluarkan jimat itu, menatap naga awan ungu di dalam dan bertanya, sudah berapa lama pemimpin aliansi Anda hilang? Xiaolong tidak menyangka Lin Tian akan menanyakan hal ini dan kemudian ragu-ragu, bertahun-tahun. Bagaimana bisa tersesat? Suatu hari, dia pergi menemui Yang Abadi, dan ketika dia kembali, dia mengatakan sesuatu, dan dia tidak bisa menghubungi lagi. Naga awan ungu ragu-ragu. Lin Tian memikirkannya dan kemudian bertanya, mengapa Anda ingin bergabung dengan aliansi surga dan zaman kuno untuk berurusan dengan orang-orang Tian Shuimen? Buah peri, aliansi surga dan zaman kuno menggoda kita dengan ini. Apakah kalian semua melihatnya? Ya, aku sudah melihat beberapa. Naga awan ungu menjawab dengan jujur, dan Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, apakah ada yang membawa buah ini turun dari negeri dongeng? Dalam keraguan Lin Tian, Xiaolong berkata, terakhir kali, ketika orang itu menemukanku, dia berjanji padaku bahwa jika dia membunuhmu, dia akan memberiku peri dengan kualitas yang lebih baik. Orang itu? Siapa? Bayangan gelap, dia datang dan pergi, tapi aku tahu dia milik aliansi surga dan zaman kuno. Setelah mendengarkan, Lin Tian memintanya untuk menggambarkannya. Setelah mendengarkan, Lin Tian menebak bahwa itu adalah pria di pagoda kuno Liga Tiangu. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Tolong beri saya istirahat. Naga Xiun terbuka rapat, dan Lin Tian berkata, kamu masih berguna. Aku tidak akan membunuhmu. Xiaolong merasa lebih buruk daripada terbunuh saat ini, tetapi tampaknya Lin Tian tidak akan membiarkan dirinya pergi, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan menyesal bekerja sama dengan orang-orang dari aliansi Tiangu. Lin Tian menanyakan lokasi spesifik Pulau Shenmu, memandang Gong Sunyuan, pergi ke tempat ini. Kemudian Lin Tian memberi Gong Sunyuan tempat. Gong Sunyuan melihat ke tempat terpencil dan bertanya, tempat apa ini? Pulau Shenmu. Gong Sun tidak mengerti, tetapi dia pergi sesuai dengan posisi Lin Tian. Tetapi Yao Songtian bertanya, saudara Lin, apa Pulau Shenmu ini? Sesuatu yang tidak kamu ketahui? Lin Tian tertawa, dan Yao Songtian berkata dengan canggung, wilayah lautnya sangat besar, saya tidak tahu banyak tempat yang harus dikunjungi. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada kehidupan abadi di Pulau Shenmu, dan Yang Abadi memiliki kayu ganda di tangannya, dan orang-orang di puncak laut langit telah mendukungnya. Apa? Peri? Mata Yao Songtian melebar, dan Yan Shishi terkejut. Aku tidak menyangka rumor itu benar. Oh, kamu mengerti? Lin Tian melihat puisi Xiang Yan, dan Yan Shishi berkata dengan canggung, saya mendengar bahwa ada peri di atas laut langit. Saya pikir itu hanya rumor, tetapi saya tidak berpikir itu benar. Lin Tian tersenyum dan berkata, di dunia ini, beberapa makhluk abadi bertahan hidup karena alasan khusus, dan orang-orang ini menginginkan sumber daya dan tidak ingin membantu diri mereka sendiri, jadi mereka akan mengembangkan beberapa kekuatan atau bekerja sama dengan beberapa kekuatan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Gong Sunyuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu lakukan di Pulau Shenmu? Yao Songtian juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak akan menjatuhkan makhluk abadi ini, kan? Abadi ini, yang tidak terlibat dalam urusan dunia, apa yang harus saya lakukan dengannya? Lin Tian tersenyum pahit. Mendengar ini, orang-orang penasaran ingin melihat Lin Tian. Yan Shishi penasaran untuk bertanya, apakah kamu?
Saya ingin tahu kepada siapa dia memberikan semua pendirian INS. Lin Tian hanya ingin menemukan salju Nangong saat ini, dan makhluk abadi ini adalah satu-satunya petunjuk saat ini. Beberapa orang Yan Shishi tidak tahu, tetapi mereka ingin tahu tentang keterikatan Lin Tian dengan siapa kayu ganda itu diberikan. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi biarkan Gong Sun Yuan memimpin. Prinsip Gong Sun adalah melakukan hal yang sama dan bergegas ke tujuan secepat mungkin. 3 hari kemudian, orang-orang datang ke laut tanpa batas, dan mereka tidak melihat pulau apapun. Apakah itu? Gong Sun Yuan memandang Lin Tian dengan wajah tertekan, dan Lin Tian mengeluarkan segilnya dan bertanya kepada Xiun Long, mengapa ini wilayah laut dan tidak ada pulau? Xiun Long buru-buru menjelaskan, meskipun disebut Pulau Shenmu, itu bukan di dalam air, tetapi mengambang di udara. Di udara? Ya, ada susunan di sekitar untuk melindunginya dan membiarkannya mengapung di sana. Itu tidak dapat ditemukan. Xiun Long menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Selama kamu berteriak ke langit di puncak langit di laut untuk mendapatkan tegakan di kayu, maka akan ada awan yang jatuh dan kamu akan tersedot ke pulau, di mana kamu bisa mendapatkan tegakan di kayu sesuai dengan persyaratan abadi. Lin Tian kemudian menyingkirkan segilnya, dan Yao Songtian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan lelaki tua itu? Lin Tian memberitahu ketiga orang itu apa yang dia tanyakan, dan mereka semua saling menatap dan melihat ke udara. Lin Tian berkata, ikuti aku. Ketiganya tahu bahwa Lin Tian akan masuk ke pertempuran, jadi mereka mengikutinya dengan cermat. Ketika Lin Tian terbang ke udara, dia melewati awan. Untuk sesaat ada kabut di mana-mana, dan ada banyak lampu hijau kayu di kabut. Kemudian lampu hijau kayu berubah menjadi bayangan pribadi. Orang-orang ini, seperti orang kayu, berdiri di sana dan memandang Lin Tian dan yang lainnya dengan serius. Yao Songtian segera berjaga-jaga. Orang-orang ini, sepertinya tidak mudah. Yan Shishi juga berhati-hati, dan Gong Sun Yuan, belum lagi, telah lama menatap sekeliling. Lin Tian menatap kayu itu dan berkata, semuanya adalah boneka yang terbuat dari kayu ganda dan beberapa ilusi. Manusia boneka. Yao Songtian saling memandang, tetapi Lin Tian menatap boneka-boneka itu dan berkata, kamu abadi, apakah menarik memainkan trik ini? Pada saat ini, orang-orang boneka membuat suara wanita, dan masih berkata dengan suara yang berbeda, kamu harus tahu bahwa aku peri, maka kamu harus tahu bahwa pulau ini tidak dapat diganggu begitu saja. Saya hanya datang untuk menanyakan satu hal. Lin Tian langsung membuka mulutnya, tetapi beberapa orang Yan Shishi bertanya-tanya seperti apa rupa abadi itu. Tetapi orang-orang boneka ini berkata dengan satu suara, menurutmu aku ini siapa? Apakah Anda ingin bertanya? Lin Tian tersenyum dan berkata, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Anak muda, saya tidak peduli dengan urusan manusia, dan saya tidak akan ikut campur dalam urusan manusia, jadi sebaiknya Anda pergi. Ketika dia selesai berbicara, dia berhenti berbicara, tetapi orang-orang kayu terus melayang di sana dan menatap mereka. Lin Tian menatap orang-orang kayu ini dan tersenyum, jika kamu tidak mengatakannya, aku harus bergegas ke pulau untuk menemukanmu. Kamu pikir kamu bisa masuk? Orang-orang kayu itu bertanya lagi, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka dan membawa mereka bertiga langsung ke suatu tempat. Jangan terburu-buru, nak. Kamu akan berada dalam masalah besar ketika kamu pergi ke tempat yang salah. Yang abadi masih bercanda di sana. Lin Tian tidak menyadarinya. Dia langsung menembus awan dan mendarat di sebuah pulau. Ketika orang-orang kayu muncul kembali, dia berkata, siapa kamu? Mengapa Anda tahu cara memecahkan susunan abadi? Lin Tian berkata dengan santai, susunan abadi bintang satu semacam ini sedikit lebih kuat daripada susunan abadi yang tidak lengkap, tetapi di mataku, itu hanya hiasan, yang dapat dipatahkan sesuka hati. Pihak lain terkejut. Jelas pencapaian arai Lin Tian telah melampaui orang biasa. Jika tidak mungkin untuk berjalan bebas dalam susunan ini, atau bahkan menemukan jalan keluar. Sekarang Anda dapat memilih untuk menjawab pertanyaan saya, atau saya dapat terus menemukan tempat persembunyian Anda. Lin Tian berkata langsung, biarkan orang-orang kayu itu sudah lama. Beberapa orang dalam puisian, bagaimanapun, menatap gunung dan sungai di mana-mana dan menghela nafas satu persatu. Ini seindah gambarnya. Yan Shishi memimpin dengan mengatakan bahwa Yao Songtian merasakan aliran udara di sekitarnya dan berkata, ini bukan reiki. Gong Sun Yuan berkata, itu bukan aura. Apa itu? Lin Tian berkata, itu adalah roh abadi yang malang yang berasal dari kombinasi kristal dan susunan abadi. Keabadian dengan kualitas lebih rendah. Orang-orang saling memandang, dan Lin Tian menjelaskan, ki abadi yang malang berisi banyak majalah, dan hanya yang abadi yang dapat menyerapnya dengan cara khusus untuk mengubahnya menjadi ki abadi di tubuh mereka. Bukankah mungkin bagi makhluk abadi untuk merapal mantra di setiap alam? Yan Shishi terkejut, dan Yao Songtian menarik napas. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sulit. Mengapa? Orang-orang ini penasaran untuk melihat Lin Tian, dan Lin Tian menjelaskan, setiap dunia memiliki aturannya sendiri,
Sedangkan tingkat rendah, yaitu batas universal, mudah untuk menghancurkan stabilitas ruang sekali dilemparkan, mengakibatkan saat pemeran, itu akan ditelan oleh retakan ruang. Ah! Retak ruang? Beberapa puisian sama sekali tidak bisa dimengerti, tetapi orang-orang dalam kegelapan mengaguminya dan berkata, "Wah, kamu tahu banyak hal." Lin Tian balas tersenyum dan berkata, "Saya juga tahu apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda membuat begitu banyak makhluk abadi yang buruk." "Untuk apa?" Sisi lain mulai penasaran, dan Lin Tian menjelaskan, "Ki abadi yang malang ini dapat mempertahankan susunan abadi, dan juga membiarkan Anda berlatih di dunia. Namun, di dunia latihan, tidak boleh ada kecepatan yang lebih cepat dari dunia abadi, dan Ki abadi yang malang, dibandingkan dengan Ki abadi yang sebenarnya, memiliki celah besar. Kamu bahkan tahu bahwa aku di sini untuk berlatih. Kamu tidak perlu melemparkan Ki abadi yang buruk ini, tetapi hanya untuk mempertahankan susunan, yang lebih dari cukup. Jadi Anda secara alami ingin membuat tempat yang penuh dengan Ki abadi untuk kultivasi. Bahkan jika efeknya tidak ideal, selama Anda berlatih keras, Anda mungkin dapat menerobos suatu hari dan meningkatkan rentang hidup Anda." Lin Tian tertawa. "Anak kecil, analisismu sangat masuk akal, tetapi kamu harus tahu bahwa ini adalah Ki abadi yang lebih rendah. Anda harus tahu bahwa itu dapat digunakan dalam arai abadi ini. Jadi jika saya menjalankan arai pembunuhan di arai abadi maka Anda akan mati di sini." Ucapnya sambil tersenyum. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Yan Shishi berkata, "Kamu abadi, tidak bisakah kamu membunuh manusia?" You Zongtian juga berkata, "Ya, 5 pejabat abadi menetapkan bahwa tidak ada makhluk abadi yang dapat melukai manusia manapun, jika tidak maka akan ilegal dan akan dituntut." Tetapi pihak lain tertawa, "Jika Anda dapat mengajukan keluhan kepada 5 pejabat abadi, atau Anda mati di sini, siapa yang akan tahu?" Beberapa orang Yan Shishi terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum, "Maka Anda harus melihat Ki abadi yang malang ini, cukup untuk mempertahankan susunan abadi Anda." "Apa? Apakah Anda ragu bahwa saya kekurangan keabadian di pulau ini?" "Sudah cukup sekarang, tapi tidak nanti." Setelah Lin Tian selesai, dia mulai menggunakan perubahan kombinasi untuk menyerap gas abadi Jinsi dalam gas abadi. Bagaimanapun, Ki abadi ini semuanya diubah oleh kristal abadi, jadi kekuatan yang kuat ini telah diubah menjadi sistem emas satu persatu. Orang-orang dalam kegelapan tidak menemukan apa-apa pada awalnya, tetapi kemudian mereka secara bertahap menemukan bahwa Ki abadi di posisi Lin Tian mulai berkurang dengan jelas. Kemudian mereka mulai bertanya-tanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya lagi, saya akan membawa semua Ki abadi ke sini." "Tidak mungkin." Sisi lain tidak mempercayainya, dan Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Setelah menyerap Jin Fenshen sepenuhnya, Lin Tian pergi untuk mengumpulkan Fenshen ketiga, Huo Fenshen. Ketika api terbelah menjadi umum, wanita dalam kegelapan berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja." Melihat kompromi pihak lain, beberapa orang Yan Shishi terkejut. Mereka tidak berharap Lin Tianeng memaksa peri untuk menyerah. Lin Tian melihat ke tempat gelap dan berkata, "Dudukan di kayu semuanya darimu, dan kamu harus tahu di mana masing-masing tegakan di kayu, kan? Secara teori, aku tahu, tapi sulit untuk mengetahuinya. Lagi pula, saya telah membagikan puluhan ribu kayu ganda." Wanita itu menjelaskan. Lin Tian kemudian melambaikan satu tangan dan sebuah gambar muncul. Lihat gambar ini adalah seorang wanita, salju nangong, dan puisian tertegun, sangat indah. You Zongtian tetap tinggal, seluruh orang tidak berani memasang saluran, apakah ada wanita seperti itu di dunia? Gong Sunyuan bercanda tentang puisian, "Saudari Yan, dia punya wanita." Yan Shishi menatap pucat dan berkata, "Kamu pintar." Gong Sun Yuan tertawa dan tidak berbicara, tetapi Lin Tian bertanya kepada pria dalam kegelapan, "Periksa dia." Wanita ini, namanya sepertinya Tian Luo. Lin Tian tahu bahwa ini adalah nasaya tentang salju nangong, jadi dia berkata, "Ya. Aku butuh sedikit waktu." Ketika orang lain selesai berbicara, dia tidak berbicara. Lin Tian dan yang lainnya harus menunggu di sana. Setelah sekitar setengah jam, selembar perkamen terbang keluar dari udara. Perkamen itu bersinar hijau dan jatuh ke mata Lin Tian. Ada keberadaannya di sana, tapi hanya diperbarui sekali sehari. Lin Tian menatap perkamen itu dan tersenyum, "Aku akan mengingat kebaikanmu." "Maukah kamu mengingat kebaikanku?" Sisi lain jelas sedikit terkejut, dan Lin Tian berkata, "Saya seorang pria dengan rasa terima kasih dan kebencian yang jelas, dan jika Anda membantu saya tidak akan berhutang budi kepada Anda. Seolah-olah kamu bisa berbuat baik padaku." Saat ini, pihak lain masih sedikit kesal. Ini seperti dipaksa untuk membantu Lin Tian. Lin Tian tertawa, "Aku akan membawamu kembali ketika aku pergi ke negeri dongeng." "Ke negeri dongeng? Bawa aku kembali? Apakah menurut Anda itu mungkin?" Sisi lain jelas tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tertawa, "Kamu hanya perlu mengingat janji ini." Selesai berkata, Lin Tian melihat ketiga orang dengan demensia di satu wajah, "Pergi." Ketiganya dengan cepat mengikuti, dan wanita dalam kegelapan bergumam, "Pria ini, apa yang terjadi?"
Saat ini, Yan Shishi, yang berada di luar barisan, memandang perkamen itu dengan rasa ingin tahu dan ragu. Apa ini? Mengapa kita bisa merekam jejak orang? Dan itu diperbarui setiap hari? Gulir pelacakan napas, kata Lin Tian. Yan Shishi tidak tahu apa itu, tetapi Yao Songtian, sebagai anggota sekte senjata ajaib, tahu banyak senjata ajaib, terutama ketika dia mendengar nama senjata ajaib itu, dia terkejut, jadi ini adalah gulungan penelusuran desas-desus. Yan Shishi penasaran, apakah ini sangat kuat? Selama ada nafas, gulungan pelacakan akan menunjukkan lokasi saat-saat terakhirnya, dan menurut kualitas gulungan, waktu pembaruannya berbeda, seperti 1 tahun, 1 bulan, setengah bulan, 1 hari, 1 jam. Bukankah itu hari yang menyenangkan? Yan Shishi berseru. Gong Sunyuan juga menunjukkan 2 mata kecil yang penasaran, dan Yao Songtian menjawab, ya, ini seharusnya gulungan pelacakan suci yang legendaris. Yan Shishi mengerti, tetapi Gong Sunyuan menertawakan Lin Tian. Siapa wanita ini? Begitu kata-kata ini keluar, Yan Shishi dan Yao Songtian sama-sama menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, di mata mereka, Lin Tian adalah orang aneh yang tidak memakan kembang api orang. Siapa yang mengenal Lin Tian tetapi melihat ketiga orang itu? Apakah kamu ingin tahu? Ketiganya mengangguk liar, tetapi Lin Tian berkata, tidak ingin mengatakannya. Mereka bertiga tiba-tiba ditutup matanya, dan Lin Tian menanamkan dirinya dengan kesadaran dan melihat gambar itu. Sejenak, gulungan ini menunjukkan lokasi kemunculan terakhir Nangong Snow di sebuah pulau di wilayah laut. Pulau ini penuh dengan orang-orang yang relatif lemah, dan ada perahu nelayan, dan orang-orang biasa di mana-mana. Apa yang dia lakukan di sini? Lin Tian terlihat bingung, tetapi dia masih menunjukkan gambar lokasi ini, dan kemudian bertanya kepada Siang Sanren, apakah Anda tahu di mana lokasi spesifik ini? Ini sedikit mencari jarum di tumpukan jerami, kata Yao Songtian canggung. Yan Shishi juga sakit kepala. Wilayah lautnya sangat besar. Sangat sulit untuk menemukan sebuah pulau. Lin Tian hanya bisa melacak gambar ini ketika dia mengetahuinya. Untuk mengetahui di mana, dia harus menemukannya sendiri. Jadi Lin Tian tidak menyalahkan mereka, tetapi Gong Sunyuan berkata sambil tersenyum, sederhana saja. Saya bisa meminta teman-teman di laut untuk membantu saya. Aku hampir lupa bahwa kamu adalah putra Raja Laut. Lin Tian memikirkan identitas Gong Sunyuan, dan Gong Sunyuan berkata sambil tersenyum, lihat aku. Kemudian, Gong Sunyuan menyelam ke dalam air, dan tidak lama kemudian Gong Sunyuan muncul. Lalu dia tersenyum dan berkata, aku mengerti. Lin Tian terlihat penuh harap. Jelas, dia ingin mengetahui keberadaan Tian Luo sesegera mungkin dan memastikan apakah dia bereinkarnasi oleh salju Nangong. Yan Shishi juga menatap Gong Sunyuan, katakan padaku dengan cepat. Tempat ini agak jauh dari sini, tapi saya bertemu dengan beberapa hewan laut di dasar laut. Mereka mengatakan bahwa mereka telah pindah dari sana dan mengetahui perkiraan lokasinya. Ayo pergi. Lin Tian menatap Gong Sunyuan, dan suara ramah Gong Sunyuan segera membuat gelombang, dan kemudian membawa 3 orang ke tujuan. Wilayah Laut Hati Suci Laut Cina Timur dan 4 pulau, serta orang-orang di kota-kota besar, sedang mendiskusikan masalah Lin Tian menghancurkan puncak langit dan laut. Tidak hanya itu, Tian Shuimen telah menjadi aliansi besar pertama Hati Suci di Laut Cina Timur, tetapi juga para San Xiumen, yang biasa berteriak-teriak untuk menangkap Tian Shuimen setiap hari, ketakutan. Adapun orang-orang di gerbang Tianshui, mereka juga pergi dari bersembunyi di timur untuk muncul di kota-kota besar. Ketika mereka mendengar bahwa sisi lain berasal dari gerbang Tianshui, mereka segera membungkuk kepada mereka. Untuk sementara, orang-orang di Tianshuimen merasa bahwa Tuhan membuka matanya dan mengirim Lin Tian untuk menyelamatkan mereka. Hanya Mo Hong dan Wu Feng yang tahu bahwa leluhur ini sebenarnya adalah Lin Di, kakak senior. Saat ini, Mo Hong berdiri di tepi kolam dan melaporkan semua situasi ke Wu Feng. Tapi Wu Feng berkata dengan penuh semangat, Tuan, semuanya telah berubah. Iya. Mo Hong juga bersemangat, tetapi Wu Feng bahkan lebih bahagia. Cepat atau lambat, Tuan akan membawa kita kembali ke daratan untuk membalaskan dendam mereka yang terbunuh. Mo Hong lebih menantikan untuk mengatakan, aku harus membiarkan hari itu kehidupan kuno lebih baik daripada kematian. Aku tidak akan melepaskan penjahat kuno ini. Tidak ada angin, dan Mo Hong sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, meskipun kita sekarang telah menjadi aliansi hati suci terbesar di Laut Cina Timur, San Xian dari aliansi Tiangu masih melawan kita di beberapa wilayah laut. Biarkan mereka yang bergabung dengan kita di puncak langit dan laut membantu kita menghadapinya. Wu Feng menyarankan, dan Mo Hong berkata, saya sudah memberi perintah. Bagus. Wu Feng sangat puas. Setelah percakapan singkat, Mo Hong pergi. Tidak ada angin kecuali air mata di kedua mata. Kakak perempuan bela diri, adik perempuan bela diri, adik laki-laki bela diri, kakak laki-laki bela diri, jika kamu masih di sana, kamu dapat melihat tuannya. Ketika tidak ada kesedihan, Lin Tian dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Sekitar 3 hari kemudian, Lin Tian dan orang lain datang ke sebuah pulau. Setelah ketiga orang itu jatuh, mereka bisa melihat banyak orang biasa di sana. Selain itu, kultivasi orang di sini tidak terlalu tinggi.
Itu saja. Lin Tian dengan bersemangat mengambil gambar itu dan memastikannya lagi. Dia menemukan bahwa Tian Luo sehari sebelumnya masih di sini, jadi dia menemukan seorang nelayan di kapal nelayan. Orang tua, aku ingin kamu memata-matai seseorang. Lin Tian berkata kepada nelayan itu, dan wajah nelayan itu penuh dengan perubahan, dan sepasang tangan kasar meletakkan jaring ikan, dan memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, apakah Anda pembudidaya abadi? Iya. Lin Tian mengangguk, dan nelayan itu berkata, siapa yang ingin Anda tanyakan? Lin Tian mengeluarkan foto Tian Luo, dan nelayan itu berkata dengan heran, Anda mengatakan dokter wanita. Dukun? Ya, dia sangat ahli dalam pengobatan dan baru-baru ini merawat kami di pulau itu. Kata nelayan itu bersemangat. Lin Tian berkata dengan gembira, lalu di mana dia? Ya, aku harus bertanya pada pemilik selan. Bagaimanapun, dia diundang oleh pemilik pulau. Bagaimana dia bisa ada di sana untuk orang-orang seperti kita? Nelayan itu menjelaskan. Lin Tian tidak punya pilihan selain membiarkan nelayan memberitahunya di mana pemilik pulau itu. Kemudian Lin Tian pergi ke pulau itu. Yan Shishi tidak mengerti, di pulau ini, saya telah menyapu hampir setiap rumah tangga, seolah-olah saya belum pernah melihat dokter ajaib yang disebutkan di mulut nelayan. Lin Tian juga memiliki firasat saat ini, jadi dia datang ke sebuah kastil di pulau itu, tetapi ada seseorang yang menjaga di luar kastil. Di pertengahan minggu itu, para penjaga melihat-lihat. Mereka melarikan diri ke kastil dan berteriak, orang lain akan datang. Yang lain? Lin Tian tidak tahu mengapa orang-orang ini dipanggil, kamu. Setelah 4 orang masuk, mereka menemukan bahwa ada 4 kekacauan di dalamnya, dan sepertinya ada jejak pertempuran. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kepala dan wajah abu-abu muncul, dan rambutnya berantakan, dan tubuhnya penuh luka. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan ngeri. Kamu telah membawa semua orang pergi. Apalagi yang kamu lakukan? Kami mengambilnya. Siapa yang Anda bicarakan? Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pria paruhbaya itu ragu, apakah kamu tidak datang untuk menemui dokter dengan orang-orang itu? Dokter ahli? Apakah dia tertangkap? Yan Shishi terkejut, dan napas Lin Tian segera menjadi berbeda. Katakan, apa yang terjadi? Pria itu ketakutan oleh nafas Lin Tian dan gemetar. Pemilik pulau, Si Wei, juga melintasi perbatasan perampokan, tetapi Lin Tian ketakutan seolah-olah dia melihat binatang buas. Sekelompok bajak laut datang di pagi hari dan membawanya pergi. Bajak laut? Ya, bajak laut terkenal di dekat sini. Pemilik pulau sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tidak mengharapkan seseorang untuk menangkap Tian Luo sebelumnya, jadi Lin Tian bertanya, bajak laut apa, di mana mereka ditempatkan? Pulau Guluo, tepat di sebelah barat, terdiri dari 3 pulau besar, tetapi semuanya adalah bajak laut. Dan itu bajak laut yang menakutkan. Mendengar ini, Lin Tian merasa akrab. Sepertinya dia telah mendengar 3 kata tentang pulau kuno itu. Jadi dia meminta pemilik pulau untuk memberikan lokasi spesifik, dan Lin Tian meminta Gong Xunuan untuk memimpin jalan. Setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi, pemilik pulau menghela nafas, pria yang mengerikan. Namun, di laut, Yan Shishi menatap Lin Tian, dan ketika dia mengetahui bahwa dia diam, dia ragu, kamu baik-baik saja. Tidak ada. Lin Tian kembali ke akal sehatnya, tetapi dengan wajah lurus, Yan Shishi tidak berani berbicara lebih banyak. Yao Songtian berkata kepada Yan Shishi, sepertinya wanita itu sangat penting baginya. Yan Shishi berkata, tidak juga. Saya tidak tahu apa hubungan mereka. Yao Songtian penasaran. Adapun Puisian, dia ingin tahu lebih banyak. Lin Tian tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi menatap ke depan. Sekitar 1/4 jam kemudian, mereka sampai di tempat yang dikatakan pemilik pulau, dan sekarang di suatu tempat di pulau itu, ada sekelompok orang yang memuji seorang pemuda. Pemuda ini bukan orang lain. Itu Wenyan, yang diajar oleh Lin Tian sebelumnya, dan dia sudah dalam tahap awal pendakiannya. Dia berkata dengan penuh semangat, lihat, aku bilang aku bisa melakukannya. Kakak bela diri Wen, di masa depan, posisimu di Gulau akan langsung ke tingkat yang lebih tua. Tidak, kamu terbang di Gulau sekarang, kecuali para tetua dan pemimpin sekte. Wenyan sangat puas, dan masih tersenyum dan berkata, kamu harus bekerja keras. Cepat atau lambat, kamu akan sebaik aku. Semua orang mengangguk, dan kemudian seseorang berteriak dari kejauhan, ada 4 orang di depan. Oh, apakah kamu tidak memiliki mata? Untuk memamerkan bahwa dia baru saja tiba di Feisheng, Wenyan segera terbang, dan semua orang mengikutinya sebagai pelayan kecil. Ketika Wenyan melihat 4 orang Lin Tian bersandar di sebuah pulau, dia terkejut dan senang. Itu Anda. Beberapa orang dari Pulau Guluo rupanya melihat Lin Tian, jadi mereka berteriak dengan penuh semangat, kakak laki-laki Wen, itu. Kakak bela diri Wen, pergi dan tembak dia. Aku akan segera ke sana. Wen yang tertawa, dan kemudian membawa orang ke-4 orang di depan Lin Tian. Mata Wen Yan berbinar saat melihat Yan Shishi di samping Lin Tian. Hei, nak, kamu bisa mengganti wanita dengan cukup cepat.
Ketika Lin Tian melihat Wen Yan, dia ingat bahwa itu adalah para bandit, tetapi Yan Shishi dan orang lain berkumpul bersama. Adapun mereka yang memiliki prestasi rendah, mereka tidak bisa di bawah dan prestasi mereka sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang ini benar-benar menganggap Yan Shishi sebagai orang yang lemah. Tapi Lin Tian menatap Wen Yan, siapa bosnya di sini? Wen Yan mendengar ini dan berkata, mengapa? Mencari bos kita. Katakan. Gong Sun Yuan itu tidak memiliki kesabaran Lin Tian. Dia hanya menatapnya. Pada awal pendakian Wen Yan, dia berpikir bahwa dunia tidak terkalahkan. Anak kecil, lihat pencapaianku. Dengan itu, Wen Yan sengaja melepaskan prestasinya, sementara Gong Sun Yuan mengucapkan dua kata, sampah. Para perompak pergi satu persatu, dan beberapa bahkan mendesak, lihat, kakak laki-laki Wen, orang ini bahkan memarahimu. Saudara Wen, bunuh dia. Wen Yan akhirnya menerobos, dan bahkan dimarahi dan langsung menatap, sepertinya aku ingin kamu tahu kekuatanku. Tapi Wen Yan ini baru saja mengeluarkan sepotong batu Raja Laut. Ketika Lin Tian dan yang lainnya akan dihancurkan, Gong Sun Yuan melambaikan satu tangan, dan aliran udara yang kuat menghantam wajah Wen Yan ini secara langsung. Wen Yan merasa seolah-olah dia telah ditampar, dan seluruh pria itu terbang keluar, dan akhirnya berbaring di pantai meludahkan darah, kamu. Semua orang tercengang, tetapi Wen Yan tahu betapa mengerikannya Gong Sun. Gong Sun Yuan melotot, tanyakan padamu. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Jalan napas Wen Yan, ayo, serahkan aku, turunkan semuanya. Orang-orang itu segera mengumpulkan banyak orang untuk datang, dan kemudian mereka siap menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Namun, Yan Shishi memelintir semua orang satu persatu. Wen Yan tiba-tiba tergagap, semua, bukan manusia. Lin Tian mendatangi Wen Yan dan berkata dengan dingin, aku akan bertanya lagi, siapa bosmu? Saya di sini. Ada suara tidak jauh. Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang pria paruh baya muncul. Dia mengenakan jaket berlapis katun dalam cuaca panas, dan pada saat yang sama, mulutnya dingin. Sepertinya dia sakit, dan sepertinya dia telah berlatih beberapa keterampilan. Ketika para bandit melihatnya, mereka dengan hormat berkata, pemimpin sekte. Pria paruh baya ini adalah pemilik gerbang Pulau Gulao, dan dia berkata dengan serius, wah, nama saya Gulao, pemilik gerbang Pulau Gulao, saya tidak tahu ada apa? Lin Tian mengambil foto Tian Luo dan bertanya, apakah kamu menangkapnya? Gulo memandang wanita itu dan segera mengerutkan kening, ada apa? Apakah Anda teman-temannya? Iya. Lin Tian berkata, tetapi menarik ejekan Gulo, wah, maafkan aku, dia telah diusir olehku. Sampai jumpa. Ada pertanyaan? Luo kuno itu mencibir, tapi Lin Tian dengan cara dingin, kemana? Kenapa aku harus memberitahumu? Gulo bercanda. Lin Tian tidak membuka mulutnya, tetapi Yan Shishi melakukannya. Dia meraih Luo kuno dan berkata, gadis kecil, sebaiknya kamu menyingkirkan sihirmu, atau kamu semua akan mati ketika aku meledak. Yan Shishi mengabaikannya, dan para perompak berteriak, bunuh mereka. Kami Nyan mengeluh kepada Guluo, pemimpin sekte, orang ini adalah anak yang membunuh banyak dari kita terakhir kali. Wen Yan berkata, menunjuk ke Lin Tian ketika dia datang ke Luo kuno itu, dan setelah mendengar ini, dia berkata, saya akan membersihkannya hari ini. Setelah itu, Guluo kedinginan, dan kemudian semua tanaman merambat Yan Shishi membeku di sana. Kemudian Guluo minum banyak, dan semua tanaman merambat rusak. Prestasi Guluo meledak sepenuhnya, mencapai puncak alam yang melonjak. Satu persatu, para perompak bersorak, tetapi Yan Shishi bertanya-tanya, seberapa kuat puncak keadaan naik? Lin Tian, bagaimanapun, berkata kepada Yan Shishi, ini adalah kejutan besar bagi orang yang berbeda untuk mencapai prestasi yang berbeda, jadi puncaknya sebanding dengan Sanxian tingkat kelima dan keenam. Yan Shishi tidak menyangka pihak lain begitu galak, dan Guru mencibir, aku bisa menjadi bajak laut di sini dan mendominasi satu sisi. Itu semua mampu. Aku tidak peduli apa yang bisa kamu lakukan, kamu harus segera memberitahuku, atau aku akan melakukannya, dan kamu hanya akan memiliki satu tubuh yang tersisa. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila sehingga mereka berani mengancam Guru. Ketika Guru pergi, mereka menatap Lin Tian dan berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa, saya akan membekukan Anda. Dalam sekejap, udara dingin di tubuh Guluo mendekati Lin Tian, dan Lin Tian menghilang dari posisi semula, dan kembali ke jalan dingin di belakang Guluo. Kamu tidak tahu di mana aku berada, bagaimana kamu bisa menyerangku? Sekarang kita semua bodoh, karena kecepatan, berkedip, sangat buruk, dan Guru menatap Lin Tian. Tidak, itu tidak mungkin. Pada saat berikutnya, Lin Tian menghilang lagi, sampai dia muncul kembali, pergi ke sisi lain Guluo lagi, dan bertugas dengan pistol panjang. Tubuh samping Luo kuno itu dipukul, lalu jaket empuk katun merah pewarna darah, seluruh orang menderita teriakan. Satu persatu, para perompak membeku, terutama Wen Yan, yang ketakutan, oke, mengerikan. Wen Yan berpikir bahwa dia bisa membersihkan Lin Tian dengan baik ketika dia terbang. Namun, begitu Lin Tian muncul, dia membersihkan pemimpin sekte itu. Dia sangat takut sehingga dia hanya berani bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak berani berbicara lagi. Dia takut ditangkap oleh Lin Tian.
Apa yang dilakukan Lin Tianxia saat ini bahkan lebih menakutkan. Dia bergerak di sekitar Luo Kuno, dan kecepatannya sangat cepat. Luo Kuno terluka parah, dan dia tidak tahu harus menyerang yang mana. Sampai beberapa saat kemudian, Guluo memiliki ratusan lubang di tubuhnya, dan darahnya mengalir. Tidak hanya itu, Lin Tian, untuk mencegahnya melarikan diri, langsung meninggalkan semua prestasinya, dan semua orang yang hadir bingung. Anda. Guluo memandang Lin Tian dengan ngeri, dan para perompak melarikan diri. Wen Yan mengambil keuntungan dari kekacauan dan ingin melarikan diri. Akibatnya, dia ditangkap oleh tongkat Yan Shishi, yang membuatnya takut untuk memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Yan Shishi mengabaikannya, tetapi Lin Tian menatap Guluo dan berkata, di mana dia? Guluo tergagap, orang-orang Fei Suezong di Gunung Salju Tandus Utara telah mengambilnya. Klan salju terbang? Mengapa? Lin Tian tidak mempercayainya, tetapi dia menatap Guluo, yang menjelaskan, wanita itu mencuri barang-barang Fei Suezong dan membunuh banyak orang Fei Suezong, jadi orang-orang Fei Suezong meminta bantuan saya. Ketika saya menemukannya di sebuah pulau, saya mengirim seseorang untuk menangkapnya dan membiarkan orang-orang Fei Suezong membawanya pergi. Momentum Lin Tian segera dilepaskan, dan dia berkata dengan dingin, jika dia memiliki panjang atau pendek, aku akan melepaskanmu. Selesai berkata, Lin Tian menyegel jiwanya secara langsung, dan Gong Xunyuan itu membuka jalan, kalau begitu kita pergi ke Fei Suezong. Kamu tinggal di pulau ini. Aku akan pergi sendiri. Lin Tian tahu bahwa dia akan kembali ke daratan, tetapi ketiga orang ini sama sekali tidak cocok untuk pergi bersamanya. Tapi Yan Shishi tidak mengerti, kenapa kamu tidak membawa kami? Yao Zongtian juga tidak mengerti, dan Gong Xunyuan tidak puas, kita pergi. Ini urusan pribadiku, dan kamu, Raja Laut, dan yang lainnya adalah mengumpulkan relik. Tapi Anda, puncak langit dan laut hilang, tidak perlu follow saya. Lin Tian berkata kepada ketiganya satu persatu. Meskipun sulit untuk mengatakannya, Lin Tian tahu bahwa dia akan selalu terpisah dari mereka. Bagaimanapun, mereka bukan dari Tian Shui Men. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk menemani mereka mengembara, menyelamatkan siapapun bersama, atau melawan aliansi Tiangu. Tetapi, Yan Shishi jelas ingin pergi dengan Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan ketiga orang itu. Ada banyak rumah abadi di wilayah laut. Anda bisa berkeliling. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, tuliskan dulu dan aku akan membantumu nanti. Ini. Yao Zongtian tidak tahu harus berkata apa, tetapi Gong Xunyuan berkata dengan muram, apakah menurutmu kita adalah beban? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku butuh Xianjing, dan kalian bertiga dapat membantuku menghancurkan banyak Xianfu. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, tolong bantu saya menemukan Xianjing. Bagaimana dengan itu? Gong Sun berkata sambil tersenyum setelah dia melihat bahwa dia masih berguna. Yao Zongtian tahu bahwa dia tidak dapat membantu Lin Tian, jadi dia setuju dengan ide Lin Tian dan mengangguk, jangan khawatir, kami akan menemukanmu banyak Xianjing. Yan Shishi ragu-ragu dan mengangguk, baiklah, mari kita bantu Anda menemukan Xianjing. Lin Tian mengeluarkan senjata abadi dan melemparkannya ke Gong Xunyuan, tetapi senjata abadi tidak disempurnakan, yang membuat Gong Xunyuan tidak dapat mengambilnya sama sekali, yang membuatnya sangat tertekan, ini dia. Ini dia. Tapi aku tidak bisa mengatasinya. Cucu itu merasa malu, dan Lin Tian tersenyum, lalu meraih pistol di satu tangan sebentar dan berkata, saya telah menjelaskan kepada jiwa pistol di dalamnya, dan itu akan mendengarkan Anda nanti. Benarkah? Gong Xunyuan ragu, tetapi pada saat berikutnya, dia bisa dengan mudah mendapatkan pistol panjang, yang membuatnya bersemangat dan berkata, terima kasih banyak. Lin Tian menertawakan ketiga orang itu. Sampai jumpa nanti. Dengan itu, Lin Tian membuat lompatan dan bergegas ke daratan, sementara Yan Shishi menatapnya dalam diam. Setelah punggung Lin Tian menghilang, dia menghela nafas di tengah minggu itu, ayo pergi. Gong Xunyuan bahkan menari dengan pistol panjang dan berkata sambil tersenyum, pergi, aku akan mencoba kekuatannya. Puisi-puisian kembali sadar dan mengikutinya. Namun, sebelum pergi, Yan Shishi menatap Wen Yan. Kamu ingin memilih bagaimana mati? Aku tidak ingin mati, tolong. Wen Yan sangat ketakutan sehingga dia bersujud kepada ketiga pria itu saat ini. Yan Shishi memandang Yao Zongtian, tetapi Yao Zongtian memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa membawanya ke tempat berbahaya. Itu baik-baik saja. Yan Shishi setuju, sementara Wen Yan menatap ketiganya dengan ngeri. Gong Xunyuan menertawakannya dan berkata, ayo pergi. Wen Yan tertekan untuk mengikuti ketiga orang itu, sementara Gong Xunyuan terus merasakan Xianfu di sekitarnya, dan kemudian mengajak semua orang untuk menjelajah. Lin Tian membutuhkan waktu setengah jam untuk kembali ke pantai, dan kemudian melalui susunan transmisi beberapa kota besar, dia berkeliling kota-kota besar. Sekitar 3 hari kemudian, Lin Tian berdiri di lapangan salju dan melihat kepingan salju di mana-mana. Mata Lin Tian menjadi bingung.
Gunung Salju Tandus Utara, 10.000 tahun yang lalu, adalah tempat di mana salju turun sepanjang tahun, dan sekarang masih turun salju, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada lebih banyak kota, dan ada 3 negara bagian besar. Ketiga ibu kota negara bagian ini mengendalikan seluruh Gunung Salju Tandus Utara. Tapi Lin Tian tidak tertarik dengan ini. Sekarang dia hanya ingin tahu di mana Fei Xianzong berada. Jadi dia mengeluarkan jimat roh yang menyegel Gulo dan bertanya, di mana Fei Xianzong? Fei Xianzong, di pegunungan Fei Xian. Bagaimana saya bisa sampai di sana? Pergi saja ke kota Fei Xian melalui susunan transmisi. Ketika Lin Tian mengetahuinya, dia segera menemukan kota terdekat, dan kemudian setelah banyak masalah, dia datang ke kota Fei Xian. Namun, sudah larut malam, tetapi kota Fei Xian masih sangat sibuk. Bahkan ketika berjalan di jalan, Anda dapat melihat banyak orang berseluncur dan beberapa orang membuat manusia salju di ganggang. Pada saat yang sama, kita bisa melihat banyak anak berkelahi bola salju di sana. Ketika Lin Tian melihat anak-anak itu bertarung bola salju, dia memikirkan masa kecilnya, ketika dia dan adik perempuannya Nangong Sui. Setiap kali Zongman mengantar salju pertama, salju Lin Tian dan Nangong membuat manusia salju di depan gerbang gunung dan berkelahi salju. Itu juga saat paling bahagia dalam hidup Lin Tian. Minggir. Ketika Lin Tian linglung, sebuah suara datang dari belakang. Lin Tian berbalik dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Orang-orang ini penuh dengan alkohol, jelas minum banyak alkohol, dan beberapa orang masih mabuk. Apa yang kamu lihat? Pernahkah Anda melihat tuan muda ini? Seorang pria muda sedikit tersipu, tetapi berkata dengan bangga. Sekelompok orang di sekitar pemuda itu jelas adalah pelayan juniornya, dan untuk mengambil hati diri mereka dengannya, mereka berbicara satu sama lain dengan kejam. Wah, ini adalah Master Fei Xianzong yang terkenal, tuan muda ibu kota Bei Sueso. Satu orang takut Lin Tian tidak akan mengenalnya, dan kemudian dia akan menjadi sombong. Lin Tian sangat tenang, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Orang-orang mengira Lin Tian tidak mengerti apa-apa, jadi seseorang bahkan bercanda, wah, kamu bahkan tidak tahu ibu kota negara bagian Bei Sui? Semua orang tertawa, dan beberapa bahkan tertawa, wah, ibu kota negara bagian Bei Sui, salah satu dari 3 ibu kota gunung salju Bei Huang, sekarang Anda tahu? Lin Tian masih tidak menganggapnya serius, dan semakin banyak orang di sekitar, beberapa dari mereka berbisik. Dari pembicaraan orang-orang, Lin Tian tahu bahwa ada ibu kota Bei Sueso, ibu kota Si Sueso dan ibu kota Dong Sueso di Gunung Salju Tandus Utara, yang termasuk di tengah dari 36 negara bagian di seluruh benua. Wah, kenapa kamu begitu bingung? Seseorang datang dan melihat ke hutan. Apakah itu ada hubungannya denganku? Lin Tian bertanya. Semua orang mau segera bangun. Bagaimanapun, identitas tuan muda di ibu kota negara bagian sangat rumit. Siapa yang tahu bahwa mulut Lin Tian tampaknya bukan masalah besar, dan ini hanya membuat marah pemuda itu dengan harga diri yang kuat. Siapa yang akan membunuhnya? Aku akan memberinya 1.000.000 batu hari ini. 1.000.000 batu roh tidak banyak bagi banyak biksu, tetapi mereka dapat menarik banyak orang lebih dekat dengan pemuda itu. Terutama para pelayan kecil itu, satu persatu, sangat bersemangat. Seseorang berkata, jangan khawatir, Tuan Bei. Aku akan mengambil ini. Kemudian pembicara memimpin, dan yang lainnya ingin mengambilnya. Saya melihat bahwa pria yang menembak menatap Lin Tian dengan ganas. Wah, kamu tidak beruntung hari ini. Dengan itu, pria itu meninju Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa dinding depan Lin Tian yang berkedip? Pria itu meninju dinding, tidak hanya tidak menghancurkan dinding, tetapi lengannya patah, dan darahnya mengalir. Orang-orang tercengang, dan Lin Tian melihat, ada apa? Saya pikir saya hebat ketika saya melintasi tanah yang dijarah. Memang benar bahwa pria yang bergerak melewati tahap awal perampokan, tetapi di matanya, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Lin Tian Xiang. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia mematahkan tangannya ketika dia keluar dengan tinju ini, dan bahkan berbalik kesakitan. Anak kecil itu tidak berdamai, anggurnya juga sedikit sadar setelah berteriak, siapa yang membunuhnya? Aku Debu Utara, beri dia 5 juta. Kami tidak memperhatikan batu itu, tetapi terutama pada hubungannya, begitu banyak orang keluar. Lin Tian kedinginan dan tersapu, siapapun yang ingin mati, teruslah datang. Orang-orang itu tidak senang, beberapa orang masih menatap, wah, kamu cocok, berani berteriak bersama kami. Omong kosong apa, naik. Lihat siapa yang membunuhnya lebih dulu. Beberapa orang tidak sabar untuk berteriak, jadi mereka buru-buru merapal mantra. Tapi mantra orang-orang ini bahkan tidak bisa menghancurkan dinding Lin Tian. Ini dapat menjatuhkan orang, dan Debu Utara tidak dingin, tetapi juga memarahi, sekelompok sampah. Semua orang terlihat malu, tetapi Bei Chen menatap Lin Tian dan menatap, wah, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan bersujud kepada saya segera, saya dapat mengampuni hidup Anda, atau Anda akan melawan lagi. Apa yang akan terjadi? Mata Lin Tian dingin dan menatap Debu Utara, dan Debu Utara hanya di tengah bencana. Anda dapat melihat bahwa mata Lin Tian adalah daging angsa di mana-mana. Namun, Bei Chen telah dipuji oleh publik sejak dia masih kecil. Bahkan kemana dia pergi, semua orang membelanya.
Tapi sekarang seseorang berani mempermalukannya begitu banyak. Dia sangat marah sehingga dia berkata, ini adalah ibu kota prefektur Beishui. Jika Anda tidak ingin mati dengan buruk, hentikan perlawanan, jika tidak. Jika tidak, kamu tidak bisa melarikan diri dari ibu kota negara bagian Beishui. Debu utara melotot, tetapi Lin Tian bergerak maju selangkah demi selangkah. Debu utara itu ketakutan, buru-buru berteriak kepada para pelayan itu, naik, kirim apa yang tercengang. Orang-orang ini saling memandang, terus menyerang dengan gila-gilaan, tetapi serangan itu masih tidak berpengaruh pada Lin Tian, sampai Lin Tian menatap orang-orang itu dan berkata, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda masih memilih untuk mendekati sisi mati, jadi saya tidak bisa menyalahkan Anda. Sebelum reaksi semua orang, dinding bumi yang tak terhitung jumlahnya langsung menjebak mereka, dan kemudian semua api melompat ke orang-orang itu. Lebih baik mati daripada jatuh ke dalam api. Para penonton di dekatnya senang bahwa mereka tidak melompat keluar untuk membantu, atau mereka akan mati sekarang. Tetapi ketika Bei Chen melihat mayat hangus di mana-mana dan dirinya sendiri, dia takut, tuanku, dan Fei Xianzong, dan ibu kota Beishui, tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah itu? Lin Tian berkata dengan dingin. Tangan debu utara itu memegang batu transmisi dengan erat untuk membuka jalan. Saya telah memberitahu mereka, mereka akan segera mengirim seseorang. Lin Tian berpikir bahwa ini dekat dengan Fei Xianzong, tetapi dia dapat membiarkan orang-orang Fei Xianzong datang untuk menemukan diri mereka sendiri. Jadi Lin Tian pergi ke debu utara, menatapnya dan berkata, lanjutkan. Lanjutkan apa? Debu utara bergetar. Terus menelepon, semakin banyak semakin baik. Lin Tian mengabaikan satu sama lain, dan orang-orang di dekatnya terkejut. Siapa orang ini? Tidak takut dengan ibu kota Beishui? Lebih dari itu, sepertinya aku tidak memperhatikan Fei Xianzong. Apakah orang ini gila? Apakah kamu tidak tahu bahwa sekte Fei Xian adalah sekte super dari Gunung Salju Tandus Utara? Mereka semua mengira Lin Tian gila, dan debu utara menakuti batu nada di tangannya, dan dia memandang Lin Tian dengan ngeri, kamu. Apakah kamu pesolek yang selalu sombong, dan ketika kamu mati, kamu seperti anak kecil, menangis ke surga? Lin Tian mencibir penampilannya. Bei Chen menahan air matanya dan menatap Lin Tian. Kamu, jangan gila. Pada saat ini, Wu Teng terjerat dengan Bei Chen, dan kekuatan Wu Teng yang dilepaskan oleh Lin Tian di lingkungan terintegrasi sudah sangat mengerikan. Bahkan debu utara di tengah bencana tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ia hanya bisa menangis, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Lin Tian mengarahkan jarinya ke dahi debu utara, dan orang-orang yang hadir ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian terhadap debu utara. Pada awalnya, Bei Chen masih meraung, bahkan bersumpah dan mengancam. Tapi saat berikutnya, Lin Tian menarik kembali rem tangannya. Mata Bei Chen tertuju pada Lin Tian, dan Lin Tian berhenti, dan memasang sihir Teng dan bertanya, Fei Xianzong, apakah kamu sudah datang? Semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa Lin Tian tiba-tiba melepaskan Bei Chen. Mereka juga bertanya kepada Bei Chen tentang Fei Xianzong. Aku memberitahunya bahwa mereka harus datang. Debu utara tegang.